Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga Pak Imron berdoa semoga selalu dalam kebaikan ya, dan dalam semangat untuk belajar dan terus belajar. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ananda yang soleh dan soleha, hari ini, pagi hari ini, setelah Allah memberikan nikmat kita bisa tertidur, bisa istirahat semalam, dan hari ini, pagi ini kita diberikan oleh Allah nikmat kembali, yakni bisa belajar secara bersama. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ananda yang soleh dan soleha, supaya mendapatkan keberkahan dari Allah dan Allah memberikan keridhaannya kepada kita untuk pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang soleh dan soleha, pekan kemarin alhamdulillah kita sudah belajar tentang makna salat. Pak Imron yakin Anda semua masih mengingat ya, dan selalu berusaha untuk memperbaiki ataupun mengenal lebih jauh tentang bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Baik ananda yang soleh dan soleha, Pak Imron ingin sedikit mengulang ya tentang makna sholat ya. Tentu ananda semua masih mengingat bahwa makna sholat secara bahasa itu memiliki arti sebagai doa. Dan secara istilah ya, sholat merupakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai ataupun diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Baik, ananda yang soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ini, pembelajaran tentang sholat ya, tentang sholat. Karena sholat ini merupakan rukun Islam ya. Mungkin Anda semua masih ingat rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ya. Setelah kita bersyahadat sebagai seorang Islam, ya, sebagai pintu ya, masuknya agama Islam, maka kewajiban kita yang selanjutnya adalah melaksanakan sholat. Ananda yang soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni selain kita bisa memahami apa itu makna sholat yang sudah kita pelajari kemarin, kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, maka hari ini ya kita akan belajar dan tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui syarat sholat, yakni syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Baik, ananda yang soleh dan soleha ya, dibalik pada saat ini kita melaksanakan sholat, maka kita pun harus selalu belajar ya. Khawatirnya nanti sholat yang kita lakukan selama ini itu ada kekeliruan atau ada kesalahan. Ananda yang soleh dan soleha, sebagaimana dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, sholat itu dapat mencegah ataupun menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka ketika kita selalu berusaha untuk memperbaiki bacaan, untuk memperbaiki kualitas sholat kita, maka insya Allah Allah akan menjaga diri kita dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Allah akan jauhkan pada kita. Maka kita harus semangat di dalam memperbaiki sholat-sholat kita. Ananda yang soleh dan soleha, hari ini Pak Imron ingin menyampaikan tentang syarat
sholat. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. Yang dimaksud dengan syarat wajib sholat itu merupakan syarat yang harus dipenuhi, ya, yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah sholat itu sendiri, ya, karena memang ini merupakan kewajiban, ya, syarat yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi di dalam kita melaksanakan sholat, ya. Ketika ada syarat-syarat ini maka kita wajib sholat. Nah, ini garis bawahnya. Ketika ada poin-poin ini maka kita wajib melaksanakan sholat. Adapun yang pertama, syarat wajib sholat yang pertama itu adalah beragama Islam. Dan kita, ya, sebagai umat Islam yang sudah beragama Islam, maka sholat merupakan kewajiban, ya, kewajiban kita. Baik, Ananda, yang kedua adalah baligh, ya, sudah cukup umur, sudah cukup umur. Pak, kami masih kecil, masih anak-anak, masih kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 SD. Maka yang menjadi catatannya bahwa di saat ini Ananda, ya, sedang melakukan proses pembelajaran di dalam sholat. Sehingga nanti ketika balik, ya, ketika akhir balik, ketika sudah dewasa, maka pelaksanaan sholat itu semakin mudah, ya, dan Allah akan menenangkan kita, ya, karena kita sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat. Coba kalau kita masih kecil, kita malas-malasan sholat, ya, dipinta orang tua untuk sholat tidak sholat, dipinta guru sholat tidak sholat, maka khawatirnya nanti ketika kita sudah akhir balik, kita malas untuk melaksanakan sholat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Baik, Ananda yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Berakal di sini maksudnya adalah kita sehat, ya, sehat pikiran, sehat jasmani, sehat rohani, tidak gila. Jadi Ananda yang soleh dan soleha, kalaulah kita melihat apa yang kita lihat di jalan, misalnya, ya, ada orang yang boleh dikatakan gila, ya, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk sholat, karena dia, ya, gila, ya, mohon maaf ini karena orang tersebut gila, ya, tidak memiliki akal yang sehat, ya, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tetapi kita, ya, kita yang Allah berikan akal yang sehat, ya, pikiran, maka kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Oke, Anda semua, sebenarnya ini yang selanjutnya ada kaitannya dengan berakal. Tadi kita dalam keadaan sadar, ya, kita mampu membedakan, oh, ini adalah perkara baik, ini perbuatan baik, ini perbuatan yang buruk. Maka ini menjadi rukun, ini menjadi syarat wajib sholat. Oke, Anda yang soleh dan soleha. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sah sholat, ya. Kalau syarat wajib sholat tadi adalah yang menjadikan kewajiban sholat itu menjadi wajib, ya, maka syarat sah sholat ini ketika kita sudah wajib melaksanakan sholat, maka ada hal-hal yang harus kita ikuti. Karena kalau kita tidak ikuti, maka sholat kita tidak sah, ya. Sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bahaya. Kita sudah sholat tapi tidak diterima. Kenapa? Maka kita harus memperhatikan syarat sah sholat yang ada di samping. Coba lihat syarat sah sholat. Yang pertama, bahwa kita harus suci dari hadas dan najis, ya, suci dari hal-hal yang itu sifatnya najis, kotoran, hadas, ya, baik diri kita, pakaian kita, ya, yang melekat dalam diri kita, maka kita harus suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, Anda yang soleh dan soleha, ketika kita melaksanakan sholat, syarat sah yang kedua adalah harus menutup aurat, ya, menutup aurat, ya. Kalau laki-laki, bagaimana kita bisa menutup aurat, ya. Perempuan juga, ya, lebih banyak lagi yang boleh terlihat kecuali muka dan telapak tangan, ya. Selebihnya harus tertutup. Jadi kalau ada yang sholatnya masih kelihatan kaki, ya, atau mungkin rambutnya yang terlihat, maka mulai sekarang kita benahi, karena itu merupakan syarat syah sholat. Kemudian yang selanjutnya, Anda yang soleh dan soleha, kita hendaknya sholat itu menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat, ya. Tentu kita bisa melihat di daerah kita masing-masing, di tempat tinggal, di rumah kita, ya, di masjid, ya, maka kita hendaknya sholat menghadap kiblat. Tidak boleh sembarangan menghadap ketika sholat.
Dan yang terakhir, lihat yang terakhir adalah bagaimana kita melaksanakan sholat tersebut itu pada waktunya. Waktu sholat zuhur kita wajib melaksanakan sholat zuhur, ya. Jangan sampai di waktu sholat zuhur kita melaksanakan sholat maghrib, maka itu tidak sah. Jadi melaksanakan sholat pada waktunya, dan kita usahakan pada waktu yang awal supaya kita nanti tidak lupa, ya. Jadi ketika masuk waktu sholat kita sholat, ya. Semakin cepat kita selesai sholat anak-anak semua, maka kewajiban kita sudah selesai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya. Demikian materi yang Pak Imran sampaikan pembelajaran hari ini tentang syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Dengan kita mengetahui apa itu syarat wajib sholat, apa itu syarat sah sholat, maka insya Allah kualitas ibadah, kualitas kebaikan kita, kualitas sholat kita akan semakin baik. Ingat yang Pak Imran sampaikan sebelumnya, Allah itu memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Di antaranya sekarang nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Ketika kita sholat dengan baik, dengan benar, ya, Allah pun akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Nah, insya Allah, ya. Semoga kita semua Pak Imran doakan semakin semangat belajarnya, ya, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Baik, Anda semua kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.